Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pesantren yang terletak di pedalaman, jauh dari keramaian kota dan kemewahan mall, hiduplah seorang santri bernama Arif. Arif bukanlah santri biasa. Jika ada penghargaan untuk santri dengan tingkat konyol yang luar biasa, pasti Arif yang mendapatkannya. Tentu saja, tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa sampai di pesantren ini, karena sejak kecil dia sudah dikenal sebagai anak yang sangat aneh, dengan ciri khas tak pernah diberi uang saku oleh orang tuanya. Keanehannya bukan hanya soal uang saku, tapi lebih kepada kebiasaannya yang sangat unik. Misalnya, dia bisa tidur sambil berdiri, makan nasi dengan cara yang sangat cermat agar tidak ada butiran yang terjatuh, atau berbicara dengan ayam-ayam yang berkeliaran di sekitar pesantren seolah-olah mereka adalah teman sebaya. Pasti jika dilihat dari luar, Arif akan membuat orang-orang bertanya-tanya, apa sih yang ada di otaknya? Arif sendiri tidak begitu peduli dengan pandangan orang lain. Baginya, yang penting adalah tetap bertahan hidup di pesantren ini dan belajar agama dengan tekun, meskipun kadang-kadang dia merasa seperti salah satu karakter yang keluar dari kartun yang belum selesai dibuat. Namun, yang paling menarik perhatian orang-orang adalah kenyataan bahwa Arif tidak pernah, sejak pertama kali datang ke pesantren ini, mendapatkan uang saku. Bahkan, teman-temannya sering kali bertanya, "Arif, kok nggak pernah dapat uang saku sih?" Arif, dengan wajah polosnya, hanya menjawab, "Oh, karena aku tidak butuh uang saku. Di pesantren ini, yang penting kan ilmu, bukan uang." Teman-temannya terdiam, bingung. Mereka menganggap Arif hanya bercanda, tetapi kenyataannya, setiap kali ada acara keluar pesantren atau pergi ke warung dekat pondok, Arif selalu mengatakan hal yang sama, "Aku nggak butuh uang. Uang itu hanya sementara." Ilmu yang abadi. Bukan hanya teman-temannya yang merasa aneh, tapi para pengurus pesantren juga merasa heran dengan sikap Arif yang tidak pernah meminta uang saku, meskipun mereka tahu bahwa dia datang dari keluarga yang sederhana. Ini pasti ada sesuatu yang gak beres, pikir Ustadz Hamid, pengasuh pesantren yang bijaksana. Anak ini pasti punya cara tersendiri dalam memahami dunia. Suatu hari, Arif dipanggil oleh Ustadz Hamid ke ruangannya. Ustadz Hamid, dengan kumis tebalnya yang seperti dua batang sosis, memandang Arif dengan serius. "Arif," kata Ustadz Hamid, "ada yang ingin aku tanyakan. Kamu kok tidak pernah meminta uang saku? Ini sangat aneh. Semua santri lain pasti membutuhkan uang, setidaknya untuk membeli cemilan atau pulang ke rumah di akhir pekan." Arif hanya menggaruk-garuk kepalanya yang sebenarnya tidak gatal. "Ustadz, uang saku itu cuma pengalih perhatian. Aku lebih memilih menggunakan uang itu untuk beli ilmu." Ustadz Hamid menatap Arif dengan serius, lalu mengangguk-angguk pelan, "Kalau begitu, ada alasan kenapa kamu nggak pernah membeli cemilan atau pergi ke warung?" "Karena warung itu mahal, Ustadz," jawab Arif polos. "Di warung itu harganya selangit, padahal kalau makan nasi sama sambal di dapur, lebih murah. Saya lebih memilih buat beli nasi, sambal, dan sambal terasi. Makan sambal terasi itu nggak ada duanya, Ustadz." Ustadz Hamid menahan tawa, tapi hanya bisa mengangguk lagi. "Ya sudah, kalau begitu. Tapi kamu harus tetap hati-hati, jangan terlalu ekonomis. Nanti kamu kekurangan energi." Arif dengan serius menjawab, "Tenang, Ustadz. Saya sudah siap. Kalau saya lapar, saya tinggal cari daun-daun yang ada di sekitar sini. Daun singkong juga bisa dimakan kok." Ustadz Hamid tidak tahu lagi harus berkata apa. Tapi, di dalam hatinya,
Dia merasa kalau Arif memang memiliki cara berpikir yang unik, walau konyol. Seiring berjalannya waktu, teman-teman Arif mulai menyadari bahwa dia benar-benar tidak pernah meminta uang saku. Bahkan, ketika uang saku mereka diberikan setiap bulan, Arif selalu memilih untuk menyimpannya dalam dompet tanpa pernah menggunakannya. Suatu hari, ketika sedang duduk bersama teman-temannya di aula pesantren setelah sholat maghrib, mereka berdiskusi tentang kehidupan di pesantren. Aku sudah nggak kuat, bro. Uang saku bulan ini udah habis, tapi nggak ada yang bisa dibeli. Enaknya gimana, ya? Keluh Miftah, teman Arif yang selalu menghabiskan uang sakunya untuk beli jajanan di warung. Iya, uang saku bulan ini rasanya cepat banget habis. Aku harus beli rokok, beli teh manis, dan nggak bisa tidur kalau nggak makan cemilan, tambah Eko, teman lainnya. Arif yang mendengar keluhan mereka hanya tersenyum lebar. Kalian, kenapa nggak coba hidup seperti aku? Gak butuh uang saku, kan bisa hemat. Miftah dan Eko saling berpandangan. Arif, itu sih teori doang. Kamu nggak ngerti rasanya kekurangan uang saku. Kalau nggak ada duit, nggak bisa beli apa-apa. Arif tetap santai. Makanya, kalau kalian nggak punya uang, kalian bisa buat mie instan pakai air hujan yang jatuh dari atap. Itu yang namanya ekonomi kreatif. Miftah dan Eko langsung terdiam, tak tahu harus berkata apa. Mereka hanya bisa saling pandang sambil tertawa terbahak-bahak. Arif, kamu memang konyol banget sih, kata Miftah. Arif tidak merasa tersinggung sedikit pun. Justru, dia senang karena bisa membuat teman-temannya tertawa. Iya, itu sudah jadi tujuan hidupku. Membuat orang-orang senang tanpa harus menghabiskan uang. Tentu saja, keanehan Arif semakin menjadi bahan perbincangan di kalangan teman-teman pesantren. Mungkin tidak semua orang mengerti kenapa Arif bisa begitu bebas tanpa memikirkan uang saku. Namun, bagi Arif, hidup di pesantren itu jauh lebih berarti daripada sekadar uang. Pada suatu malam yang sunyi, setelah semua santri kembali ke kamar masing-masing, Arif duduk termenung di luar, menatap bintang-bintang di langit yang begitu terang. Tanpa uang saku, dia merasa tidak kekurangan apapun. Dia merasa cukup dengan ilmu yang didapat di pesantren, dan kebahagiaan yang dia temukan dalam hidup yang sederhana. Apakah aku benar-benar aneh? Pikir Arif sambil tersenyum kecil. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara gaduh. Arif! Arif! Ada yang mau beli telur dadar? Siapa yang mau makan? Arif menoleh dan melihat beberapa temannya membawa makanan dari warung luar pesantren. Mereka sudah selesai membeli jajanan dengan uang saku mereka. Arif hanya tertawa. Wah, kalau gitu aku ikut makan telur dadar. Tanpa uang saku, nggak apa-apa kok, yang penting hidup penuh kebahagiaan. Teman-temannya pun hanya bisa tertawa, merasa semakin yakin bahwa Arif adalah santri yang paling aneh di pesantren itu. Beberapa minggu setelah kejadian malam itu, kehidupan di pesantren tetap berjalan seperti biasa. Arif tetap menjadi santri yang tak terduga, dengan cara berpikir yang kadang membuat teman-temannya bingung, namun juga selalu mengundang tawa. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggu para pengurus pesantren. Mereka tidak tahu bagaimana melanjutkan hal ini. Arif tampaknya benar-benar tidak pernah meminta uang saku, padahal dia butuh banyak hal. Pada suatu hari, saat Ustadz Hamid sedang mengunjungi ruang makan pesantren untuk memastikan semua santri makan dengan baik, dia melihat Arif duduk di pojok ruangan, memegang piring kosong. Ada beberapa teman Arif yang sedang makan nasi dengan sambal terasi, mie goreng, dan keripik, sementara Arif hanya memandang mereka dengan mata berbinar. Ustadz Hamid,
yang sudah sangat penasaran dengan keadaan Arif, mendekati meja Arif dan duduk di sebelahnya. "Arif, kenapa kamu nggak makan?" tanya Ustadz Hamid dengan lembut, mencoba untuk tidak langsung menanyakan soal uang saku. Arif menoleh dengan senyum lebar. "Ustadz, saya sih sudah kenyang. Cuma ingin menikmati suasana makan kalian saja." Ustadz Hamid mengernyitkan dahi. "Tapi kamu hanya memegang piring kosong. Kamu benar-benar nggak lapar?" "Lapar sih, Ustadz. Tapi saya nggak mau makan sambal terasi di sini. Kan saya sudah bilang, kalau ingin makan yang enak, harusnya makan daun-daun di luar pesantren," jawab Arif dengan sangat serius. Teman-teman Arif yang mendengar jawaban itu langsung terdiam, saling pandang satu sama lain. Mereka tahu, Arif ini bukan hanya aneh, tapi kadang-kadang bisa jadi begitu konyol hingga membuat suasana jadi lucu. Namun, mereka tidak bisa menahan tawa, dan akhirnya semua tertawa terbahak-bahak. Bahkan Ustadz Hamid pun menahan tawa sambil tersenyum. "Arif, kamu itu memang luar biasa. Kamu bisa aja ngomong begitu," kata Ustadz Hamid sambil mengusap kepala Arif. "Tapi serius, jangan terlalu menghemat dirimu. Kalau lapar, ya makan saja. Jangan terus-terusan begitu." Arif hanya mengangguk dengan wajah polos. "Iya, Ustadz. Tapi saya selalu berusaha menghemat makanan. Saya tahu kalau terlalu banyak makan juga nggak bagus." Ustadz Hamid, yang sepertinya mulai merasa kasihan, akhirnya berdiri dan melambaikan tangannya. "Kalau gitu, makanlah dengan secukupnya. Jangan berlebihan, tapi jangan juga terlalu pelit sama diri sendiri." Arif mengangguk kembali dengan penuh pengertian. Namun, meskipun nasihat itu masuk ke dalam telinganya, Arif tetap saja tidak bisa mengubah kebiasaannya. Baginya, kebahagiaan itu datang dari kesederhanaan, bukan dari makanan enak atau barang-barang mewah. Pada suatu pagi, setelah kegiatan belajar mengajar selesai, Arif bersama teman-temannya berkumpul di halaman pesantren. Seperti biasa, Arif duduk di pojok sambil asyik mengamati ayam-ayam yang berkeliaran di sekitar pesantren. Tiba-tiba, seorang santri baru yang baru saja bergabung dengan pesantren mendekati Arif dengan ekspresi bingung. "Hei, Arif. Aku dengar kamu itu nggak pernah punya uang saku. Apa benar sih?" tanya santri baru itu dengan penasaran. Arif mengangkat kepalanya, melihat wajah santri baru yang masih tampak canggung. "Oh iya, benar. Aku nggak butuh uang saku. Uang itu hanya bikin pusing, yang penting kan belajar." Santri baru itu tertawa kecil. "Kamu nggak takut kelaparan? Kan semua orang di sini pada beli jajanan atau makanan enak. Aku lihat kalian sering beli mie instan di warung." Arif mengangguk pelan. Mie instan itu sebenarnya mahal, lebih baik makan nasi dengan sambal yang dibuat sendiri. Itu bisa lebih kenyang, dan yang penting, enak. Teman-teman Arif yang mendengar percakapan itu langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka sudah sangat terbiasa dengan jawaban-jawaban konyol dari Arif, tetapi tetap saja tidak bisa menahan tawa. "Tapi kalau nggak punya uang saku, kamu nggak bisa ikut pergi ke acara keluarga atau jalan-jalan di luar pesantren, Arif." "Gimana?" tanya santri baru itu lagi. Arif, dengan wajah serius, menjawab, "Aku nggak butuh pergi keluar pesantren. Bukankah ilmu itu lebih berharga daripada jalan-jalan? Lagi pula, aku lebih suka tinggal di pesantren dan belajar. Kalau pergi, nanti malah buang-buang uang." Sontak, santri baru itu terdiam, merasa bahwa Arif memang memiliki sudut pandang yang berbeda dari santri lain. Namun, tetap saja, kebiasaan Arif yang begitu aneh dan konyol membuatnya sulit dipercaya. "Ya sudah, kalau gitu,
Semoga kamu nggak kelaparan ya, Arif, kata santri baru itu sambil tertawa, pergi menuju teman-temannya. Hari demi hari berlalu, dan kejadian-kejadian konyol yang melibatkan Arif terus terjadi. Pada suatu hari, saat pesantren mengadakan acara makan besar bersama seluruh santri untuk merayakan keberhasilan dalam ujian, Arif datang dengan membawa seikat daun singkong. "Arif, itu apa?" tanya Eko, salah satu temannya yang melihat Arif membawa seikat daun singkong. "Ini buat dimakan. Daun singkong ini rasanya enak banget, apalagi kalau direbus. Murah dan bergizi," jawab Arif sambil menyodorkan daun singkong itu kepada teman-temannya. Miftah, yang melihat Arif dengan tatapan heran, berkata, "Arif, itu kan makanan biasa. Kalau ada nasi dan lauk di meja makan besar, kenapa kamu malah bawa daun singkong?" Arif menatapnya dengan serius, karena daun singkong lebih sehat. Lagi pula, kita bisa makan launya nanti. Yang penting, kita nggak boros makan. Teman-temannya kembali tertawa. Mereka tahu bahwa Arif selalu membawa kebiasaan konyolnya kemana-mana. Namun kali ini mereka merasa jika Arif memang punya cara tersendiri untuk menikmati hidup. Tak lama setelah acara makan bersama dimulai, ada kejadian yang membuat Arif semakin dikenal. Ternyata, ada satu keluarga santri yang datang mengunjungi pesantren. Mereka membawa oleh-oleh makanan yang sangat lezat. Arif, yang sudah melihat makanan enak tersebut, tidak bisa menahan diri. Tapi alih-alih meminta makanan itu, Arif malah mengambil satu bungkus mie instan dari tasnya dan memakannya begitu saja. "Arif, kamu nggak mau coba makanan enak yang mereka bawa?" tanya salah satu teman. Arif menyeringai, makanan enak itu cuma sementara. Tapi mie instan ini, selama ada air panas, selalu bisa dinikmati. Semua yang mendengar itu hanya bisa tertawa. Arif memang sangat konyol dan unik. Dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Yang dia tahu, kebahagiaan itu datang dari dalam dirinya, bukan dari luar. Tapi lambat laun, Arif mulai menyadari bahwa meskipun hidup tanpa uang saku mungkin terlihat aneh dan konyol, ada satu hal yang lebih penting, persahabatan dan ilmu yang didapat di pesantren. Di tengah-tengah keanehan dan kebodohan yang dia jalani, Arif akhirnya merasa bahwa pesantren ini adalah tempat yang penuh kebahagiaan. Kebahagiaan bukan berasal dari uang saku, jajanan, atau barang-barang mewah. Kebahagiaan datang dari kesederhanaan, kebersamaan, dan tentu saja dari ilmu yang terus ia pelajari. Akhirnya, meskipun Arif tidak pernah diberi uang saku oleh orang tuanya, dia tetap hidup dengan bahagia, penuh tawa, dan penuh cinta. Karena bagi Arif, uang bukanlah segalanya. Ilmu, sahabat, dan kebahagiaan yang datang dari hati, itulah yang dia cari.